Ya, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan biomekanika trauma atau mekanisme trauma. Nah, ada beberapa pokok bahasan atau tujuan pembelajaran bahwa setelah mempelajari tentang uh, biomekanika trauma ini, maka diharapkan Anda mampu memahami tentang mekanisme trauma, ya. Kemudian memahami dan menguasai fase-fase benturan trauma. Jadi memang ada beberapa fase terjadinya benturan trauma, ya. Kemudian memahami perlukaan atau cedera yang diakibatkan oleh trauma, bagaimana penanganan trauma, dan penggunaan safety belt atau pengaman dan juga pelepasan safety belt yang benar dan tepat, ya. Nah, pertama-tama yang harus kita pahami tentunya apa sih biomekanika trauma itu, ya. Jadi biomekanika trauma merupakan ilmu yang mempelajari kejadian cedera pada suatu jenis kekerasan atau trauma atau kecelakaan tertentu. Nah, mengapa biomekanika trauma ini sangat penting untuk diketahui? Ya, pertama untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh trauma. Jadi dengan mempelajari biomekanika trauma ini, maka kita akan mampu mengetahui, ya, memprediksi akibat yang ditimbulkan oleh trauma jika menemukan atau menangani korban maupun pasien-pasien trauma, ya. Yang kedua, sebagai warning, ya, atau waspada terhadap jenis perlukaan atau cedera yang diakibatkan oleh trauma, ya. Karena memang ketika terjadi trauma itu sangat berisiko mengalami kerusakan juga pada berbagai organ, ya, terutama organ dalam. Nah, itu ada beberapa organ dalam yang memang berisiko mengalami cedera ketika terjadi trauma. Yang pertama ada dua, ya, organ yang berongga dan organ yang tidak berongga. Organ yang berada di dalam intratoraks, di dalam toraks dan juga intra abdomen, ya. Organ yang tidak berongga yang mana saja? Jadi kalau organ yang tidak berongga itu adalah organ yang padat atau juga solid, misalnya hepar atau hati, kemudian limpa, ya, paru-paru dan otak itu adalah organ yang tidak berongga. Dan ketika terjadi perlukaan atau kekerasan, kecelakaan pada area-area tersebut, yaitu beresiko mengakibatkan kerusakan atau cedera. Lalu yang kedua, organ yang berongga, ya. Yang mana organ yang berongga? Organ yang berongga misalnya usus. Jadi usus ketika terjadi benturan itu berisiko mengalami perforasi ataupun ruptur, ya. Dan tentunya juga kalau organ-organ itu rusak, ya banyak hal yang bisa terjadi. Salah satunya adalah mengalami pendarahan, ya. Sehingga sistem-sistem tubuh yang lain bisa terganggu, ya, bisa mempengaruhi sistem tubuh yang lain. Nah, ini ada 4 mekanisme terjadinya suatu cedera, ya. Jadi terjadinya suatu cedera itu disebabkan oleh 4 mekanisme. Yang pertama direct atau langsung, kemudian akselerasi atau cedera akibat gaya percepatan. Yang ketiga deselerasi atau cedera akibat gaya perlambatan, dan yang terakhir kompresi atau cedera akibat efek kantong, ya. Nah, bagaimana contoh mekanisme trauma langsung? Jadi contohnya misalnya dipukul kayu atau dipukul benda-benda yang keras, ya, batu, kemudian itu bisa mengakibatkan cedera, ya, atau robeknya kulit pada bagian kepala. Nah, apalagi yang bisa diakibatkan ketika kita mendapat terjadi cedera secara langsung? Bisa pendarahan luar,
ya misalnya dipukul di bagian kepala. Nah, itu kan bisa mengakibatkan kerusakan pada kulit sehingga bisa mengalami pendarahan karena juga merusak pembuluh-pembuluh darah yang ada di bawah lapisan kulit tadi atau di organ tertentu ya. Kemudian ketika kepala dipukul maka mengakibatkan juga retak pada kranium atau tulang kepala. Ya, itu juga bisa mengakibatkan beberapa gangguan atau masalah pada korban ataupun pasien, ya. Atau pendarahan di rongga otak, ya, sehingga menekan bagian otak tadi. Nah, muncul lagi masalah baru. Jadi dengan mengetahui mekanisme cedera tadi, misalnya pukulan secara langsung atau mekanisme cedera secara langsung, kita sudah bisa memprediksi ya, oh ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani kasus yang dialami oleh pasien ya. Lalu yang kedua, akselerasi atau cedera akibat gaya percepatan. Ini contohnya ditabrak dari belakang, ya. Misalnya seorang pengendara motor, sepeda ataupun mobil ditabrak dari belakang. Ada kendaraan lain yang mungkin lajunya sangat cepat dan menabrak dari belakang. Nah, ini juga kita sudah bisa prediksi bahwa oh, ketika pasien ditabrak dari belakang, maka hal-hal ini yang memungkinkan terjadi ya, organ-organ ini yang akan rusak ya. Kemudian deselerasi, jadi cedera akibat gaya perlambatan, misalnya ya pengendara motor ataupun mobil menabrak pohon. Jadi menabrak pohon ya itu kan akan berhenti ya, karena memang ada benda yang menahan di depan atau pohon ataupun tembok ya. Tetapi ingat bahwa walaupun kendaraan itu berhenti, tubuh ini secara utuh juga berhenti, tetapi organ-organ yang ada di dalam rongga toraks atau abdomen itu akan terus bergerak. Misalnya saja apa contohnya? Contohnya jantung. Ya mungkin saja pembuluh darahnya itu awal seperti aorta itu akan ikut robek ya, usus. Jadi bahkan organnya berisiko terlepas. Ya, karena walaupun tubuh tadi berhenti, ya organ di dalam terus bergerak dan itu bisa melebihi posisi normalnya. Ya. Kemudian kompresi atau cedera akibat efek kantong. Nah, salah satu contohnya adalah pecah pada organ berongga karena tekanan. Ya, misalnya ada kompresor, ya, ada kompresor yang meledak dan itu di bagian dekat-dekat apa sih namanya, dekat organ yang berongga, misalnya dekat usus, dekat abdomen. Nah, maka itu bisa mengakibatkan ruptur pada usus karena tekanan tadi. Ya, nah, secara spesifik bahwa mekanisme trauma ini contoh tabrakan kendaraan mobil ya. Nah, bagaimana mekanismenya tabrakan kendaraan mobil? Nah, itu ada 4 juga. Yang pertama dari frontal atau tertabrak dari depan, kemudian posterior atau belakang, kemudian tertabrak dari lateral atau samping, dan juga roll over atau terbalik. Dan ini cedera yang ditimbulkan ini juga akan berbeda-beda, ya. Nah, ada beberapa fase ketika terjadi mekanisme trauma, ya. Misalnya tabrakan kendaraan dari depan, ya. Ini dari depan atau frontal. Ada 4 fase, ya. Jadi pada fase pertama ini bagian bawah penderita akan tergeser ke depan. Jadi begitu satu pengendara ya tertabrak dari depan, ya maka bagian bawah penderita itu tergeser ke depan. Misalnya tumitnya ya, tungkai bawahnya itu akan terdorong, tergeser ke depan. Apa yang bisa terjadi? Nah, kalau tergeser ke depan berarti bisa mengakibatkan fraktur patella. Karena itu tadi lutut bisa saja memberikan tekanan yang lebih pada dashboard ya. Jadi lutut tadi mengenai dashboard dan itulah berisiko mengalami fraktur patella. Lalu selanjutnya, karena paha ini juga akan terus bergerak ke depan,
sehingga bisa mengakibatkan fraktur paha karena tidak mampu menahan beban yang terlalu berat. Jadi tekanan yang dari belakang itu ya, sehingga tulang paha ini tidak akan mampu menahan beban. Ya, apa yang terjadi bisa mengakibatkan fraktur pada paha. Ya, kemudian juga akan lepas sendi panggul. Ya, sendi panggulnya juga akan lepas. Kenapa? Karena tidak kuat menahan beban. Ya, jadi sendi panggul itu terdorong ke belakang, ya, dan tidak kuat menahan beban sehingga beresiko terjadi lepas sendi pada panggul. Nah, maksudnya apa? Kenapa kok harus diketahui ini? Ya, yaitu tadi supaya kita bisa memprediksi organ-organ yang mengalami kerusakan. Dari prediksi itu, maka ketika kita menolong korban harus berhati-hati karena berbeda penanganannya kalau korban mengalami fraktur misalnya ekstremitas, cedera spinalis, cedera servikal, itu akan berbeda penanganannya. Jadi tidak boleh pasien diangkat dari lokasi kejadian atau di dalam kendaraan mobil seperti pasien pada umumnya. Itu ada teknik tersendiri, ya. Dan juga kita bisa memprediksi juga jumlah pendarahan ketika itu terjadi pendarahan internal. Kan sudah ada ya rule-nya. Misalnya ketika terjadi fraktur atau kerusakan pada tulang panjang, sekian persen kehilangan volume darah. Ya. Lalu fase yang kedua, bagian atas penderita juga akan tergeser ke depan. Jadi setelah tergeser ini di bawah, tungkai ekstremitas bagian bawah, maka tapi ini tidak apa ya, tidak perlahan, itu cepat ya. Jadi secara cepat ya gerakan itu, gerakan-gerakan tadi ketika terjadi kecelakaan atau cedera. Nah, dada atau perut akan menghantam setir mobil, tergantung juga jenis mobilnya. Mungkin mobil besar itu beresiko menghantam perut abdomen atau perut yang akan menghantam setir mobil, karena memang kan setir mobil mobil besar itu yang 8 roda itu agak di bawah sejajar dengan abdomen, sehingga kita juga harus tahu jenis kendaraan yang digunakan oleh korban ini kendaraan apa, apakah mobil kecil atau mobil besar. Kalau mobil besar itu berarti setir mobil itu berada di sejajar dengan abdomen, sehingga cedera yang mungkin terjadi adalah trauma pada abdomen. Ya, lalu mobil yang besar misalnya, kecil, mohon maaf, mobil kecil. Nah, mobil kecil ini biasanya setirnya sejajar dengan toraks, sehingga ketika bagian atas tubuh bergeser ke depan, maka beresiko mengalami trauma toraks. Entah itu misalnya masih hematotoraks, ya, sampai nanti jantung dan sebagainya, ya. Oke, fase yang ketiga. Jadi setelah tungkai bergerak ke depan, kemudian di bagian tubuh, bagian tengah tubuh ini, abdomen maupun toraks, juga akan bergerak di bagian atas, ya, bagian kepala. Jadi tubuh penderita akan naik, ya, seperti di gambar yang Anda lihat. Saat tubuh bagian atas bergerak naik, maka beresiko apa? Beresiko menghantam kaca mobil, ya, sehingga juga di sini akan ada gerakan-gerakan yang berlebihan pada leher, ya. Apa yang terjadi saat menghantam wajah atau kepala menghantam kaca mobil ke depan, ke atas maupun ke atas, itu akan mengakibatkan risiko cedera kepala. Nah, menghantam ke atas artinya apa? Ini akan terjadi hiperekstensi. Kalau hiperekstensi melebihi gerakan yang normal, itu berisiko mengakibatkan cedera servikal atau leher. Sehingga kita sudah bisa memprediksi, oh pasiennya kemungkinan bergerak ke atas atau ke depan bagian leher atau wajahnya. Maka resiko yang mungkin terjadi adalah cedera kepala, cedera servikal atau leher. Sehingga Anda juga dalam memberikan pertolongan tidak boleh mengangkat sembarangan pasien. Ya mungkin harus distabilkan dulu,
leher pasien kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk distabilkan sampai dirujuk pada pusat fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki unit UGD. Ya, fase yang keempat, ya, fase yang keempat ini setelah tubuh bagian bawah tengah terdorong ke depan, kemudian kepala terdorong ke atas maupun ke depan, maka tubuh ini akan kembali duduk seperti semula atau terpental kembali. Ya, bahkan itu sudah tidak berdaya biasanya korbannya. Jadi tergantung juga sih berat ringannya suatu tekanan atau gerakan. Ya, apa yang terjadi itu beresiko mengalami cedera servikal ke tulang sakrum sampai ke tulang sakrum. Jadi dari servikal sampai ke bawah di bagian sakrum ketika sudah kembali terpental di tempat itu, ya. Apalagi yang tidak memakai head rest atau sandaran kepala itu sangat berisiko sekali fraktur servikal atau leher. Bahkan seperti ada kasus artis ya yang terjadi yang mengalami kecelakaan lalu lintas di tol, meninggal suami istri, mohon maaf saya tidak usah menyebutkan namanya, ya. Itu kan terpental keluar. Kita tidak tahu ya kenapa bisa si korban ini sampai terpental terlempar keluar dari mobil. Nah, kalau korbannya sudah terpental keluar atau keluar dari arah luar mobil, itu biasanya multi trauma, ya, dan sangat-sangat dicurigai mengalami cedera servikal maupun cedera kepala. Jadi ingat ya, ketika sudah korbannya sudah keluar dari mobil seperti di gambar yang Anda lihat, itu berisiko sekali mengalami multi trauma sehingga masalah pasien itu akan lebih berat, ya. Nah, mekanisme trauma tabrakan dari belakang atau posterior seperti di gambar yang Anda lihat ini gambar pertama masih normal ya, menyetir mobil. Nah, setelah tabrakan karena ditabrak dari belakang ya, ini tanda panah merah, maka gerakan yang pertama adalah lehernya ya, jadi leher ini akan bergerak ke belakang seperti ini. Apa yang terjadi bisa juga mengakibatkan cedera tulang servikal atau tulang leher, ya. Sehingga ini sangat berisiko sekali, terutama kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan whiplash injury ataupun tidak maaf, bukan whiplash injury ya, yang tidak menggunakan headrest, ya. Jadi yang tidak menggunakan atau ini apa sandaran leher, sandaran kepala, ya, maaf, sandaran kepala seperti yang Anda lihat di gambar ini beresiko hiperekstensi leher korban, ya, atau pengendara. Apa yang terjadi bisa mengakibatkan cedera kepala. Setelah itu, setelah ke belakang, maka biasanya setelah mobil itu berhenti, ya, akan kembali ke depan. Nah, pada saat ke depan yang terjadi kembali kepala ini akan menghantam bagian kaca mobil sehingga bisa beresiko terjadi cedera kepala atau fraktur basis krani, ya. Nah, ini juga tabrakan dari samping atau lateral. Jadi terjadi pada sekali terjadi pada perempatan jalan yang tidak ada rambu lalu lintas ataupun mungkin ada kendaraan yang lost control seperti yang pernah terjadi di Kalimantan, itu kecelakaan ya massal itu karena ada kendaraan yang tidak terkontrol di perempatan jalan, ya. Nah, mungkin saja ada yang akan tertabrak dari samping atau lateral. Nah, resiko yang mungkin terjadi karena tubuh bergerak ke samping, ya cedera dari kepala sampai dengan kaki. Jadi berisiko sekali mengalami cedera kepala sampai dengan ekstremitas bagian bawah. Nah, bagaimana ketika mobil itu terbalik? Nah, ini yang sangat apa ya, yang sangat berisiko sekali mengakibatkan multi trauma. Karena
ya terbalik mobilnya dari posisi normal berbalik ya, dan kita tidak tahu juga berapa kali berbalik mobil. Yang jelas sangat berisiko sekali mengalami multi trauma apalagi jika tidak memakai pengaman. Jadi menggunakan pengaman mobil itu seperti safety belt ya, headrest, tidak menjamin bahwa eh, ketika terjadi kecelakaan tidak mengalami cedera. Itu hanya meminimalkan saja, tapi bukan hanya pencegahan saja ya, tetapi bukan untuk uh, menjamin bahwa oh tidak cedera, tidak seperti itu ya. Dan selain itu perlu juga kita waspadai terjadi cedera tulang belakang ya, dan juga cedera organ dalam. Jadi cedera yang terjadi ketika mobil terbalik ini cedera bagian luar dan juga bagian dalam, pendarahan bagian luar dan juga pendarahan di internal ya. Nah, bagaimana eh, tips ya pencegahan atau pencegahan agar meminimalkan cedera saat terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas? Ini perlu kita biasakan, budayakan menggunakan kendaraan secara aman, ya. Dan juga harus sebagai perawat yang berperan sebagai edukator, harus kita edukasikan ke lingkungan sekitar ataupun ke masyarakat ataupun keluarga pasien yang kita rawat, ya, tentang bagaimana pencegahan cedera saat mengendarai kendaraan mobil, ya. Pertama, gunakan pengaman atau safety belt secara tepat. Jadi penggunaan safety belt itu juga ada caranya. Jangan sampai kita gunakan justru itu bisa memicu membuat suatu masalah baru atau membuat korban itu cedera atau kita cedera saat terjadi kecelakaan. Jadi gunakan sabuk pengaman secara tepat untuk mengurangi cedera, kecacatan, dan juga kematian. Nah, kalau tidak menggunakan safety belt ini atau pengaman, beresiko korban akan terpental keluar dari area mobil, sehingga sangat potensial mengakibatkan multi trauma. Ya, pada mobil 3 titik itu harus ditahan pada bagian bahu, ya, kemudian pada punggung kiri dan panggul kiri dan panggul kanan. Berbeda dengan di pesawat. Kalau di pesawat itu 2 titik ya di bagian panggul. Dan ingat, jangan gunakan, ini yang tadi saya katakan bahwa jangan menggunakan safety belt yang salah. Yang mana itu yang salah? Ketika menggunakan safety belt di area abdomen. Ingat ya, kalau kecelakaan, terutama tertabrak dari belakang, itu kan tubuh bergerak ke depan di bagian abdomen, leher ke belakang. Apa yang terjadi? Safety belt ini akan menekan area abdomen sehingga sangat beresiko terjadi ruptur organ lunak karena tekanan safety belt tadi. Jadi jangan dibawa safety belt, tetapi dibawa area fisika urinaria, ya. Pas ya di tungkai paha itu, ya. Dan ingat juga ketika ada korban yang menggunakan safety belt mengalami kecelakaan dan kita curigai mengalami cedera, harus hati-hati melepas safety beltnya. Jadi jangan melepas safety belt secara mendadak karena safety belt tadi berfungsi sebagai tampon. Karena kalau pasiennya misalnya mengalami fraktur pelvis, maka pada saat dilepas safety belt yang secara hati-hati harus segera juga dipasangi gurita ya untuk berfungsi sebagai tampon ya. Yang kedua, pengendara yang aman itu pengendara mobil harus menggunakan kursi mobilnya itu harus menggunakan headrest atau sandaran kepala. Sandaran kepala ini harus tepat memang ya, harus menutupi bagian leher dan kepala.
Jangan sampai headrest tadi ini tidak ditarik ke atas sampai kepala, dan itu hanya di bagian leher saja, atau bahkan di bagian leher, di bagian bahu. Apa yang terjadi? Ya beresiko juga korban saat mengalami kecelakaan akan mengalami cedera servikal, ya, karena ada gerakan hiperekstensi pada bagian leher. Ya. Kemudian harus juga menggunakan airbag atau kantong udara. Airbag itu di mana fungsinya? Kalau di mobil, di bagian dashboard ya, di bagian setir mobil ya, dashboard ya. Kemudian di bagian kaca samping. Karena bisa saja cedera itu ada yang akibat dari depan ya, tabrakan dari depan, dari samping juga. Nah, ini diantisipasi pencegahannya. Harus ada kantong udara atau airbag ya di bagian setir, dan itu akan mengembang otomatis pada saat terjadi kecelakaan. Hati-hati ya, jadi mengembang saat benturan frontal atau samping ya. Jadi misalnya korbannya bergerak ke samping saat ditabrak eh, dari area samping atau lateral, maka kantong udara ini akan mengembang ya, supaya tubuh tidak langsung bersentuhan dengan organ, mohon maaf, benda-benda padat yang ada di mobil ya. Hati-hati menolong korban jika airbag itu belum terbuka ya. Matikan juga aliran listrik atau mesin sebelum menolong korban. Jadi ingat, matikan dulu mesin mobil sebelum kita menolong korban. Nah, sekarang tabrakan atau kecelakaan karena motor. Bagaimana biomekanika trauma pada kecelakaan motor? Nah, ini juga ada tabrakan dari depan atau frontal. Jadi, saat pengendara motor tabrakan dari area depan, entah itu jatuh sendiri atau tabrakan dengan kendaraan lain, maka beresiko sekali fraktur tulang paha, ya. Karena korban ini akan bergerak ke atas dan pahanya akan berbenturan dengan setir motor, ya, sehingga berisiko fraktur pada tulang paha dan juga tungkai bagian bawah. Saat korban sudah terjun bebas, ya, jatuh dari motor, itu sudah sangat sulit ya diprediksi cedera yang mungkin bisa terjadi. Ya. Nah, bagaimana ketika terjadi trauma akibat benturan dari samping? Ya, kalau dari samping, maka pengendara motor ini akan terbentur kakinya, ya, akan ditabrak kakinya. Nah, itu beresiko sekali mengalami fraktur pada kaki, ya. Dan pada saat terpental juga akan sulit diprediksi apa yang akan terjadi. Jadi ini harus disiapkan pemasangan bidai karena ekstremitas bagian bawah, ya. Dan kalau sudah terpental, ya mungkin saja yang dialami oleh korban ini adalah multi trauma, ya. Nah, sliding down the peak atau bergeser, ya, kalau pengendara motornya sudah kalau bergeser misalnya ya, motor ini melaju tiba-tiba terpeleset, ya jalan sendiri motornya, pengendaranya jatuh. Jadi artinya biasanya ini terjadi motor agak lebih ke depan posisinya dibandingkan dengan pengendara. Nah, ini biasanya tidak mengalami cedera yang berat ya, tetapi hanya cedera ringan saja ya. Cedera ringan misalnya, kalaupun yang berat itu hanya kalaupun misalnya mengalami cedera berat pada jaringan lunak, itu biasanya diakibatkan pada pengendara yang tidak menggunakan jaket dan celana yang tebal. Bahkan sekarang saya lihat pemerintah sudah mengatur ya uh, bahwa pengendara motor itu tidak boleh lagi menggunakan sandal jepit, tetapi harus menggunakan sepatu. Semua itu sebenarnya untuk meminimalkan ya cedera yang dialami oleh pengendara motor saat mengalami kecelakaan. Ya, karena kalau memang
bagian kaki ini tidak ditutupi dengan pengaman seperti sepatu, itu sangat berisiko mengalami cedera. Nah, apa sih yang penting? Alat pelindung diri apa sih yang pentingnya bagi pengendara motor sama dengan yang lain? Harus menggunakan alat pelindung diri, ya. Apa-apa alat pelindung diri pengendara motor? Pertama, pastinya helm. Helm itu tipenya harus SNI, ya, Standar Nasional Indonesia, dan juga pemakaiannya juga harus benar. Jadi pengamannya di sini harus dipasang. Jadi percuma menggunakan helm, ya, kalau penggunaan tidak tepat. Dan ingat, saat ada korban kecelakaan yang masih menggunakan helm, hati-hati melepaskan helmnya. Itu ada teknik tersendiri. Karena jangan sampai memanipulasi gerakan. Ya, jadi tidak boleh. Apalagi korban yang dicurigai fraktur servikal. Ada teknik atau cara pelepasan helm. Ya. Yang kedua adalah jaket airbag. Sama yang ada balonnya, ada udara di dalam sehingga ketika korban terjatuh, ya, tidak langsung berbenturan dengan apa ya, batu yang padat itu, tetapi ada airbag tadi, jaket airbag yang akan menghalangi tubuh untuk tidak berbenturan langsung dengan tanah, batu ataupun kayu dan sebagainya. Selanjutnya, biomekanika trauma pada pejalan kaki yang ditabrak. Nah, ini juga biasa terjadi, ditabrak kendaraan mobil atau motor, ya, sementara jalan kaki, ya. Nah, apa yang biasa terjadi? Pertama, cedera pada tungkai, ya, terpental ke atas sehingga beresiko mengalami cedera pada kepala juga pada saat terjatuh ke bagian ke tanah, ya. Seperti di gambar yang Anda lihat ini, cedera pada tungkai, kemudian terpental ke atas, kemudian jatuh ke tanah. Pada saat jatuh ke tanah juga mungkin ada berusaha menumpu, ya, bagian tangannya, ya. Ini juga bisa mengalami risiko cedera dan juga pada bagian wajah atau kepala. Nah, bagaimana mekanisme trauma akibat jatuh dari ketinggian? Misalnya jatuh dari tower, jatuh dari pohon, jatuh dari bangunan bertingkat. Ya, ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Misalnya, ya, ketika terjatuh dan tidak ada perubahan gerakan dari atas, posisi ekstremitas bawah atau kaki yang terlebih dahulu sampai ke permukaan tanah, apa yang terjadi? Itu pertama sangat berisiko fraktur pada bagian tumit. Sudah bisa diprediksi bahwa oh, ini tumitnya yang berisiko fraktur. Kemudian vertebra, ya, vertebranya juga atau tulang belakang, ya. Nah, bagaimana ketika korban itu bagian tubuhnya yang terlebih dahulu sampai di permukaan tanah adalah kepala atau leher? Ya, tentunya cedera yang bisa terjadi yang pertama adalah cedera servikal dan juga trauma kepala. Ya, kita sudah bisa prediksi seperti itu. Nah, ini biomekanika trauma akibat ledakan. Ya, misalnya bom, ya, kasus bom yang pernah terjadi di suatu provinsi atau di mana saja. Sebenarnya eh, trauma ledakan itu terbagi atas tiga, ya. Ada tiga, mengakibatkan tiga cedera. Ada cedera ledakan tersier, kemudian ledakan sekunder, dan juga ledakan uh, apa primer. Jadi primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang sekunder itu yang mana? Ledakan sekunder itu misalnya bahan peledak itu yang memang langsung masuk ke dalam organ. Apa yang terjadi? Misalnya bisa mengakibatkan pecahnya paru-paru, ya, otak akan mengalami kerusakan atau kepala, dan bahkan bisa mengakibatkan ruptur pada organ yang berongga seperti usus, ya. Kalau sekunder yang bagaimana? Sekunder itu sudah ini, ya, sekunder itu adalah cedera yang diakibatkan
akibat dari ledakan pada suatu benda atau pada suatu gedung. Misalnya ya, terjadi suatu ledakan ya di suatu pada gedung, maka bahan-bahan gedung itu yang akan mencederai si korban ya. Kemudian ledakan secara tersier ini sudah kombinasi antara primer dan sekunder. Jadi yang apa namanya yang dialami oleh korban adalah cedera yang diakibatkan oleh bahan peledak tadi dan sisa-sisa atau bahan-bahan yang rusak yang diledakkan. Ya. Kemudian ada biomekanika trauma karena cedera peluru atau tembakan. Sebenarnya jenis luka yang dialami oleh korban karena peluru itu tergantung pertama ukuran senjata atau pistolnya. Kemudian jenis peluru ya. Bagian peluru mana dulu yang tiba, apakah yang bagian runcing atau yang seperti apa, dan juga ingat ya, biasanya eh, korban-korban yang cedera karena peluru, entah itu ditembak secara sengaja atau tidak, lukanya akan luas di bagian dalam. Karena memang setelah peluru itu berhasil penetrasi ke bagian kulit sampai ke dalam, itu akan mengalami apa ya, perubahan perubahan gerakan, tidak lurus begitu saja secara horizontal ya, vertikal, tidak lurus, tetapi berbalik ya, sehingga luka yang ditimbulkan juga akan mungkin lebih luas ya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, dipahami dengan baik, dan saya juga mendoakan semoga adik-adik semua selalu semangat dalam belajar, terus bertambah ilmunya, disehatkan, dan dimurahkan rezekinya. Saya Sudarman, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.